Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Reja selaku dosen pengampu dan teman-teman semua yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting kali ini. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, sukses story entrepreneur dan identifikasi usahanya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dede Novirianti dengan NPM 204102024 selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi kali ini. Adapun anggota kelompok yang lainnya, yaitu Dea Ananda Putri dengan NPM 204102001, Anissa Dwi Kustianingsih dengan NPM 204102005, dan Putri Jipani dengan NPM 204102017. Sebelumnya, marilah kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Untuk penyaji yang pertama yaitu Anissa, padanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi. Baik, untuk yang pertama yaitu profil pengusaha sukses. Pengusaha sukses ini berasal dari Indonesia, yaitu Nadiem Makarim. Nama lengkap Nadiem Anwar Makarim, BA, MBA. Tempat tanggal lahir Singapura 4 Juli 1984. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Indonesia, alma mater Universitas Brown, Harvard Business School, istri Franka Franklin, nama ayah Nono Anwar Makarim, nama ibu Atika Al-Gadri, pekerjaan ayah pengacara dan seorang aktivis, pekerjaan ibu penulis, dan untuk penghargaannya yaitu The Straits Times Asian of the Year tahun 2016, Nikkei Asia Prize ke-24 untuk inovasi ekonomi dan bisnis tahun 2019, masuk daftar Bloomberg 50 versi 2018, Gojek masuk Fortune Top 50 Companies That Change the World tahun 2017. Beliau merupakan pendiri Gojek. Untuk pengusaha yang kedua yaitu Bill Gates. Nama lengkap William Henry Gates III. Tempat tanggal lahir Seattle 28 Oktober 1955. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Amerika Serikat, pekerjaan Ketua Microsoft, Ketua Corbis, Ketua Pendamping Bill and Melinda Gates Foundation, Direktur Berkshire Hathaway, CEO Cascade Investment. Untuk alma maternya yaitu Lakeside School, istri Melinda French, nama ayah William H. Gates SR, nama ibu Mary Maxwell Gates, pekerjaan ayah pengacara dan presiden Bank Nasional, pekerjaan ibu Dewan Direktur First Interstate Bank System and United Way. Pada penghargaannya 400 Richest People in America tahun 1987, Top 100 Influential People in Media tahun 2001, gelar kehormatan Knight Commander of the Order of the British Empire atau KBE oleh Ratu Elizabeth II tahun 2005, dan Silver Buffalo Award dari Boy Scouts of America tahun 2010. Beliau merupakan pendiri Microsoft. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Anissa yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, saya sendiri yang akan memaparkan materinya. Next. Di sini ada usaha yang telah dirintis oleh pengusaha tersebut. Yang pertama adalah Nadiem Makarim.
Nadiem Makarim itu ada 3 usaha yang dirintis oleh Nadiem Makarim. Yang pertama, Zalora Indonesia pada tahun 2011 sampai 2012. Lalu yang kedua, Kartuku pada tahun 2013 sampai 2014. Dan yang terakhir ada Gojek pada tahun 2010 sampai 2019. Nadiem Makarim merupakan co-founder and managing director di Zalora Indonesia pada tahun 2011. Keluar dari Zalora pada tahun 2012, Nadiem Makarim membangun perusahaan rintisan atau startup, yaitu Gojek. Gojek didirikan pada tahun 2010. Gojek merupakan perusahaan transportasi dan penyedia jasa berbasis daring yang telah beroperasi di Indonesia dan beberapa negara di Asia Tenggara. Ide untuk mendirikan Gojek berasal dari pengalaman pribadi saat beliau bekerja di McKinsey & Company dan menyukai jasa ojek sebagai mobilitas. Membuka kantornya di garasi rumahnya dengan menggunakan call center sebagai perantara driver dan penumpang. Modal untuk menjalankan Gojek sendiri berasal dari uang Nadiem selama 3 tahun. Gojek meluncurkan aplikasi berbasis mobile phone pada tahun 2015. Gojek memperluas tujuannya juga dengan menyediakan fitur-fitur yang bervariasi, seperti GoSend, GoFood, dan lain-lain. Untuk memperkuat GoPay, Gojek juga mengakuisisi Kartuku. Lalu yang kedua, Bill Gates. Bill Gates merupakan perintis Microsoft. Ditawari Computer Center Corporation atau CCC untuk mencari bug di perangkat lunak dan peluang untuk belajar berbagai bahasa pemrograman pada tahun 1970. Beliau juga bekerja di Information Science dan bekerja di sekolahnya, Lakeside, untuk membuat program mengatur jadwal kelas siswa pada tahun 1971. Pada usia 17 tahun, Gates and Allen mendirikan Trafo Data untuk menghitung lalu lintas menggunakan prosesor Intel 8008. Beliau juga berhenti untuk kuliah untuk membangun perusahaan perangkat lunak komputer sendiri bersama Paul Allen pada tahun 1975. Microsoft yang merupakan gabungan dari kata mikrokomputer dan software pada tahun 1976 diganti menjadi Microsoft. Produk pertama Microsoft yaitu software basic untuk komputer Altair 8800. Beliau juga membuat program perangkat lunak basic ke dalam beberapa format sehingga dapat dipakai oleh komputer lain. Untuk mengunggulkan perangkat lunak buatan Microsoft dengan menjalin kerjasama. Microsoft menjual lisensi software MS-DOS ke International Business Machine Corporation atau IBM. Pada tahun 1985, Microsoft juga meluncurkan sistem operasi Windows. Sekian pemaparan materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri Jipani. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan. Selanjutnya masih dalam usaha yang telah dirintis oleh Bill Gates, yaitu ada paket software produktivitas Microsoft Office tahun 1990 sampai layanan cloud Microsoft Azure tahun 2010. Lalu ada Microsoft yang mengakuisisi beberapa perusahaan teknologi seperti Skype Technologies tahun 2011, lalu ada Mojang tahun 2014, dan LinkedIn tahun 2016. Yang terakhir ada bisnis video game dengan meluncurkan seri konsol Xbox. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Putri Jipani yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, pemaparan materi dilanjutkan oleh Dea. Pada Dea, dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, ada karakteristik dan sikap pengusaha. Sikap pengusaha Nadiem Makarim di antara lain, peka terhadap lingkungan sekitar, pintar mencari peluang sekaligus mencari dan menawarkan solusi, sabar, senang belajar, tekun, tidak mudah berpuas diri, menjalani karir dengan penuh kesungguhan. Sedangkan sikap pengusaha yang dimiliki oleh Bill Gates
fokus pada passion yang dimiliki, memiliki komitmen dan minat yang besar, bekerja keras, optimis, tidak menunda-nunda, visioner, atau berpikir jangka panjang. Next. Untuk kendala-kendala yang dihadapi oleh pengusaha tersebut dan cara mengatasinya, Bill Gates sendiri pada tahun 1990 dituntut oleh Departemen Keadilan Amerika Serikat karena memonopoli perusahaan-perusahaan kecil. Pada tahun 1999 juga terkena masalah undang-undang bisnis di Amerika Serikat. Namun, kasus-kasus tersebut tidak membuat usahanya hancur. Bahkan, Microsoft semakin berkembang besar. Sedangkan Nadiem sendiri, pertumbuhan Gojek dipandang bersaing keras dengan Grab, yaitu perusahaan Singapura yang didirikan oleh temannya Nadiem sendiri, yaitu Anthony Tan. Namun Nadiem menyatakan bahwa adanya tekanan ini yang membuatnya semakin maju. Karena suatu kompetisi dibutuhkan untuk menciptakan skala dan membawa perubahan yang lebih baik. Next. Adapun strategi pemasaran atau pengembangan usaha dan seberapa besar profit yang didapat oleh Bill Gates, awalnya Microsoft didirikan untuk mengembangkan dan menjual penerjemah BASIC untuk Altair 8.800. Perusahaan ini berhasil mendominasi pasar sistem operasi komputer pribadi dengan Microsoft DOS pada pertengahan 1980-an dan diikuti dengan jajaran sistem operasi Microsoft Windows. Hingga saat ini, Microsoft masih menjadi pelopor sistem operasi komputer di dunia. Microsoft juga telah melakukan akuisisi perusahaan. Kesuksesan Microsoft tersebut membuat Bill Gates meraup banyak keuntungan berupa materi. Sedangkan yang strategis pemasaran oleh Nadiem mempunyai keinginan untuk mendirikan Gojek lebih karena ingin memperbaiki transportasi di Indonesia. Namun, dalam kurun waktu 6 tahun, Nadiem mencatat sejarah sebagai unicorn pertama di Indonesia. Unicorn adalah usaha rintisan atau startup yang dinilai valuasinya sudah melebihi 1 miliar US dollar atau setara dengan 14,3 triliun rupiah. Di usianya yang menginjak 34 tahun, Nadiem resmi menjabat sebagai CEO perusahaan dengan estimasi nilai valuasi mencapai 5 miliar US dollar atau sekitar 7,18 triliun rupiah. Strategi ini berlanjut dengan Gojek berekspansi di pasar Asia Tenggara. Next. Adapun inovasi atau pembeda dari bidang atau pengusaha sejenis yang membuat usaha memiliki ciri khas. Ciri khas usaha dari Bill Gates sendiri menerapkan gaya kepemimpinan partisipat di mana mereka memberikan kepercayaan penuh kepada karyawan untuk aktif dalam menyampaikan masukan, saran, atau hal lainnya. Masukan tersebut dapat dijadikan sebagai pengembangan suatu perusahaan. Dengan adanya masukan dari pegawainya, membuat Bill Gates percaya bahwa perusahaan akan terus berkembang ketika mendapatkan masukan dari pegawai-pegawainya. Karena itu, dari ide-ide atau kreativitas pegawai tersebutlah yang akan memberikan perubahan atau perkembangan untuk Microsoft. Untuk ciri khas usaha dari Nadiem, yaitu Gojek juga mengembangkan bisnis pada industri antar makanan atau GoFood, entertainment, salon, dan lain sebagainya. Karena menurut Nadiem, Gojek harus memberikan solusi pada kebutuhan sehari-hari kepada konsumen di Indonesia. Nadiem sangat memanfaatkan perkembangan teknologi untuk kemudahan penggunaan Gojek. Sekian yang dapat saya paparkan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih kepada Dea yang telah memaparkan materi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Presentasi dari kelompok 1 telah selesai. Kami dari kelompok 1 memohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih juga atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.